Kelanjutan sejarah Syekh Nurjati Cirebon adalah tentang legenda Pusar Bumi. Sejarah Syekh Nurjati tidak dapat dipisahkan dengan legenda Pusar Bumi, di mana Pusar Bumi ini berada di sekitar komplek makam Syekh Nurjati. Legenda adalah sebuah cerita yang menyebar luas di masyarakat yang terjadi di masa lalu, dan kejadian itu dianggap benar pernah terjadi. Cerita legenda sering diartikan tentang asal-usul suatu daerah atau tempat, atau benda pusaka yang dinilai mempunyai sejarah. Baiklah, kita simak bersama mengenai legenda Pusar Bumi, kelanjutan dari sejarah Syekh Nurjati pada bagian part 2 ini. Menurut legenda dari Cirebon, disebutkan bahwa Pulau Jawa sebelum ajaran Islam berkembang, adalah merupakan hutan rimba yang sangat angker, penuh dengan rawa-rawa yang membanjir, serta banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Kemudian diceritakan, di salah satu puncak gunung, hiduplah seorang pertapa bernama Pendeta Bageral Banjir. Dipercaya bahwa gunung tersebut adalah Gunung Ciremai. Di gunung tersebut beliau bersemedi atau bertapa. Sang pertapa Bageral Banjir melakukan semedi demi meminta kepada Yang Maha Kuasa. Beliau memohon agar supaya diberikan ilmu wijihing srandil, dan ilmu kesempurnaan. Di legenda itu diceritakan, selama 15 tahun sang pertapa Bageral Banjir bersemedi di puncak Gunung Ciremai. Ketika keinginannya itu dikabulkan Yang Maha Kuasa, tiba-tiba tubuh dari pertapa Bageral Banjir menggigil kedinginan, dan akhirnya beliau pingsan tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tanpa disadari oleh pertapa Bageral Banjir, Gunung Ciremai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Ciremai itu mengeluarkan abu yang sangat panas. Kemudian bersamaan dengan itu tubuh dari pertapa Bageral Banjir terlepas. Beliau terpental melesat jauh ke awang-awang atau ke angkasa, dan akhirnya jatuh ke samudera lautan. Selanjutnya diceritakan, puncak Gunung Ciremai itu terombang-ambing di lautan perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Ketika ilmu itu akan masuk ke tubuh pertapa Bageral Banjir, di saat yang sama beliau sudah masuk ke alam dimensi lain. Hilang bersamaan dengan meletusnya puncak Gunung Ciremai. Selanjutnya puncak Gunung Ciremai itu terhempas ke samudera lautan luas, dan terombang-ambing di lautan luas saat gunung itu meletus. Setelah kejadian itu kemudian diceritakan banyak pertapa dari negeri lain datang untuk menyempurnakan yang telah dilakukan oleh pertapa Bageral Banjir. Namun mereka mendapat perlawanan sengit dari para bangsa siluman penghuni Pulau Jawa. Konon katanya pada masa itu, di Pulau Jawa bangsa siluman selalu mengganggu bangsa manusia. Para pertapa serta para pengikutnya selanjutnya pergi ke arah utara, yaitu ke Jawa Tengah. Di daerah ini para pertapa serta pengikutnya membuat suatu pedukuhan. Dan di tempat ini juga dibuat semacam benteng pertahanan dari serangan bangsa para siluman. Pertahanan ini dibuat melingkar berbentuk seperti kalung. Di kemudian hari tempat kejadian itu dinamakan Pekalongan. Karena secara terus-menerus menerima serangan bangsa siluman, akhirnya para pertapa serta pengikutnya mulai terdesak. Dalam keadaan itu kemudian datanglah pertolongan dari seseorang yang sakti mandraguna. Beliau adalah seorang resi, yang bernama Wisesa. Kemudian Resi Wisesa dengan kesaktiannya, dapat mematahkan setiap serangan dari bangsa siluman. Para pertapa atau para pendeta serta para pengikutnya, akhirnya selamat berkat pertolongan Resi Wisesa. Selanjutnya setelah kondisi dirasa aman, Resi Wisesa pergi melanjutkan perjalanan pengembaraannya. Kemudian para pertapa serta pengikutnya, menunjuk Resi Giling Wesi untuk menjadi pemimpin mereka. Setelah itu kemudian mereka bermusyawarah, akhirnya diputuskan bahwa mereka sepakat akan pergi ke arah selatan Pulau Jawa. Kemudian mereka membuat suatu pedukuhan atau pemukiman. Tempat itu diberi nama Medan Kamulan. Pedukuhan itu maju berkembang pesat, sehingga kemudian Resi Giling Wesi diangkat menjadi raja, namanya menjadi Prabu Giling Wesi, raja pertama Medan Kamulan. Setelah sekian lama menjadi raja akhirnya Prabu Giling Wesi wafat. Selanjutnya daerah Medan Kamulan diperintah oleh Prabu Parikenan, beliau adalah anak dari Prabu Giling Wesi. Pada masa Prabu Parikenan ini, gangguan dari bangsa siluman terjadi lagi. Yang mengganggu yaitu siluman dari bangsa ular, dan yang menjadi ratunya adalah Dewi Lanjar.
Kemudian terjadilah perang antara Medang Kamulan dan siluman bangsa ular. Di perang itu Sang Prabu Parikenan tewas. Tewasnya Sang Prabu ternyata oleh anaknya sendiri yang bernama Sadewa. Sadewa ini orang yang berkhianat dan bersekutu dengan bangsa siluman ular. Selanjutnya Sadewa atas bantuan Ratu Lanjar menjadi Raja Medang Kamulan. Dan bergelar Prabu Dewata Cengkar. Salah satu akibat dari persekutuan itu, Prabu Dewata Cengkar mempunyai kelainan seksual. Yaitu beliau pecinta sesama jenis, korban pelampiasannya adalah rakyatnya sendiri. Kemudian apabila Sang Prabu sudah bosan, korban pelampiasannya itu ditumbalkan kepada bangsa siluman sebagai persembahan. Selanjutnya diceritakan pada saat rakyat Medang Kamulan dalam kondisi terpuruk. Datanglah bantuan dari seorang resi yang bernama Resi Wisaka. Sang resi dibantu oleh dua orang abdinya yang bernama Dora dan Sembada. Resi Wisaka mendengar kabar tentang kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan yang akhirnya dikuasai oleh Prabu Dewata Cengkar. Resi Wisaka berniat membebaskan rakyat negeri Medang Kamulan dari kezaliman Prabu Dewata Cengkar. Dalam perjalanan menuju Medang Kamulan, Resi Wisaka merubah dirinya menjadi seorang pemuda yang gagah dan rupawan bernama Wiralodra. Saat Resi Wisaka menemui Prabu Dewata Cengkar, ternyata Sang Prabu terpikat oleh ketampanan Resi Wisaka. Tentu saja Prabu Dewata Cengkar hanya terpikat secara seksual. Resi Wisaka dalam wujud Wiralodra pemuda tampan itu, menyatakan bersedia menjadi pemuas nafsu Prabu Dewata Cengkar. Tapi dengan imbalan mendapat wilayah seluas kain sapu tangan Wiralodra. Prabu Dewata Cengkar tertawa dan langsung setuju. Prabu Dewata Cengkar mengajak Wiralodra ke sudut alun-alun untuk mempersilakan Wiralodra membentangkan sapu tangannya. Wiralodra mengeluarkan sapu tangannya yang masih terlipat rapi. Lalu Wiralodra menjatuhkan sapu tangan yang terlipat itu. Ajaib, sapu tangan itu membuka sendiri lipatan demi lipatan yang tiada hentinya. Khawatir wilayah kekuasaannya akan tertutup oleh sapu tangan yang terus membentang. Prabu Dewata Cengkar memanggil para siluman sekutunya untuk membantu menghentikan bentangan sapu tangan itu. Kemudian diceritakan selanjutnya, akhirnya Prabu Dewata Cengkar kalah dan beliau pergi ke arah Laut Selatan. Di sana beliau meminta bantuan kepada siluman buaya putih. Namun demikian, kerajaan Medang Kamulan akhirnya dikuasai oleh Wiralodra. Wiralodra kembali ke wujud aslinya sebagai Resi Wisaka. Resi Wisaka kemudian memboyong kekuasaan Medang Kamulan ke Tanah Parahyangan atau ke Tanah Pasundan. Dan namanya menjadi Medang Galuh. Setelah riwayat di atas, kemudian diceritakan sekian ratus tahun berikutnya. Bahwa bagian puncak Gunung Ciremai yang meletus itu berada di wilayah Cirebon. Legenda Pusar Bumi sebenarnya cerita rakyat yang menghubungkan cerita sebelumnya. Titik temu dari legenda Pusar Bumi adalah, bahwa di tempat itu dahulunya menjadi tempat semedi pendeta Bagral Banjir. Kemudian selanjutnya diteruskan oleh Syekh Datul Kahfi menjadi tempat beliau beribadah. Mari kita bahas selanjutnya. Bagian puncak Gunung Ciremai yang dalam legenda Pusar Bumi selanjutnya diceritakan. Datanglah seseorang yang mencari tempat petilasan pendeta Bagral Banjir. Tempat petilasan itu berada di puncak Gunung Ciremai yang sudah meletus. Seseorang yang mencari tempat petilasan semedi pendeta Bagral Banjir itu, diyakini Syekh Datul Kahfi atau Syekh Maulana Idofi. Setelah mendapatkan lokasi yang dimaksud, kemudian Syekh Datul Kahfi mendapatkan ilham agar beliau tinggal di tempat itu. Kemudian Syekh Nurjati memohon kepada Yang Maha Kuasa, agar tempat itu menjadi pusat syiar dakwah agama Islam. Selama tirakat di tempat itu Syekh Nurjati mendapat gangguan dari bangsa siluman. Karena keteguhan dan kepasrahan hatinya, semua gangguan itu beliau hadapi dengan sikap ikhlas. Hingga suatu malam diceritakan, Syekh Datul Kahfi bermunajat dengan husunya. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara tanpa rupa. Suara itu sepertinya keluar dari pepohonan. Suara itu berkata bahwa tempat ini kelak akan menjadi pusar atau pusat berkembang luasnya agama Islam. Hal ini semakin memantapkan niatnya untuk tetap tinggal selamanya di tempat ini. Kemudian dari tempat duduk munajat itu terpancar sinar dari dalam bumi. Sinar itu menghadap permukaan tanah Pulau Jawa.
Sinar itu menyoroti tempatnya duduk dan berpencar ke seantero jagat Pulau Jawa. Dari riwayat ketika Syekh Datul Kahfi sedang munajat dan kemudian keluar sinar dari tempat itu, kemudian beliau dikenal dengan Syekh Nurul Jati atau Nur Ingkang Sejati. Kemudian tempat sujud atau tempat beliau zikir itu dinamakan Pusar Bumi. Dan tempat itu juga diyakini bahwa dahulu tempat pendeta Bagral banjir semedi. Demikianlah legenda Pusar Bumi Cirebon. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.